Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang potret pendidikan di Eropa, Prancis. Nah, anggota kelompok kami yang pertama Amelia Nurhamidah, saya sendiri. Lalu yang kedua Muhammad Ihwan Sujanwar. Lalu yang ketiga Cynthia Ariska. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka presentasi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan. Prancis memiliki sistem pendidikan yang sudah sangat melembaga dan berupaya selalu melakukan reformasi. Sejarah menceritakan kenapa Prancis sangat bersifat sentralis dan birokratis dan alam bentuk pemerintahan termasuk sistem pendidikannya. Nah, menurut aturan yang berlaku, sekolah yang punya murid kurang dari 12 orang harus ditutup demi efisiensi antara tahun 1900 dan 1945. Pertumbuhan penduduk Prancis sangat lambat, akan tetapi meningkat drastis sesudah Perang Dunia Kedua. Dampak pertamanya adalah kurangnya lebih 1,2 juta murid masuk sekolah dasar antara tahun 1951 dan tahun 1956. Nah, naik 40% dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar tersebut menegaskan kembali hak-hak perorangan tanpa memandang ras maupun agama, sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1789. Undang-Undang Dasar tersebut menegaskan kembali suara dan hak menduduki jabatan dalam pemerintahan parlementer dengan suatu badan. Republik Prancis adalah sebuah republik semi-presidensial uniter dengan tradisi demokratis yang kuat. Lalu selanjutnya, tujuan pendidikan ada 3. Yang pertama, meningkatkan kesempatan yang sama dalam hidup setiap orang. Lalu yang kedua, memenuhi kebutuhan sistem yang produktif bagi orang-orang qualified. Lalu yang ketiga, memberikan prioritas pada pengembangan kepribadian pada setiap anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis pendidikan di Prancis. 1. Pendidikan dasar enseignement primaire. Pendidikan dasar dimulai dari tingkat taman kanak-kanak atau école maternelle sebagai tingkat prasekolah. Yang kedua ada pendidikan menengah enseignement secondaire. Pendidikan menengah di Prancis dibedakan menjadi 2, yaitu college setingkat SMP dan college setingkat SMA. Dan yang ketiga ada pendidikan tinggi enseignement superior. Untuk jenjang pendidikan tinggi di Prancis dibagi antara sekolah tinggi, grandes écoles, dan universitas. Lalu selanjutnya, siswa tidak dituntut harus mendalami seluruh mata pelajaran, tetapi cukup hanya dasar-dasarnya saja. Kemudian bidang yang sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa akan dipelajarinya lebih mendalam sehingga lebih terpusat. Bagi yang berminat melanjutkan pendidikannya ke Grand École harus mengikuti tes yang cukup berat. Yang tidak diterima pada Grand École secara langsung akan masuk ke universitas. Menurut hasil penelitian di Prancis, bahwa sistem pendidikan telah dapat mendeteksi bakat dan kemampuan anak sejak awal pendidikan dan sudah bisa menentukan jurusan sesuai minat anak sejak dini. Jadi, tidak semua anak berpacu untuk memilih satu jurusan tertentu saja. Misalnya hanya memilih untuk jadi dokter atau jadi insinyur. Selanjutnya yaitu manajemen pendidikan di Prancis. 1. Otorita.
Program-program sekolah diatur pada level menteri dan kualifikasi atau persyaratan berlaku secara nasional. Kementerian Pendidikan yang saat ini mengawasi pendidikan formal di semua tingkatan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan atas, serta pendidikan tinggi. Terdapat beberapa pengecualian Kementerian Pertanian mengawasi dan penyelenggaraan pendidikan menengah atas dan beberapa sekolah tinggi bidang agronomi. 2. Personalia. Dalam tahun 1979, jumlah guru yang ada di dalam sistem pendidikan Prancis 750.000 orang. Dari jumlah itu, 10% berada di tingkat pendidikan persekolahan, 32% berada di tingkat pendidikan dasar, 50% di tingkat pendidikan menengah, 5,5% di pendidikan tinggi, dan sisanya memegang jabatan selain manajer. Kurang lebih 16% dari guru-guru mengajar di sekolah swasta. Dan jumlah guru seluruhnya bervariasi dari 98,6% pada tingkat pendidikan dasar dan 24,3% pada perguruan tinggi. Pendidikan guru bervariasi menurut levelnya. Tidak hanya lamanya pendidikan, tetapi juga dalam organisasinya. 3. Kurikulum dan metodologi pengajaran. Oleh karena sistem pendidikan Prancis bersifat sentralistis, maka pengembangan kurikulum sekolah diatur oleh sebuah komisi nasional, beranggotakan terutama anggota Korps Inspektur Jenderal. Cakupan kurikulum bersifat nasional dan sedikit sekali peluang yang diberikan untuk muatan lokal daerah. Para inspektur pendidikan diberikan tugas mengunjungi sekolah dan kelas-kelas pada waktu tertentu secara teratur untuk memonitor apakah pengajaran sebagaimana telah digariskan secara resmi oleh guru dan sekolah. 4. Ujian kenaikan kelas. Sistem ujian sepenuhnya berada di tangan guru. Tidak ada sertifikat yang diberikan kepada murid sampai mereka menyelesaikan pendidikan pada akhir siklus pertama pendidikan menengah, yaitu setelah mendapatkan pendidikan selama 9 tahun. Pada pendidikan dasar, kenaikan kelas ditentukan hanya oleh para guru pada akhir tahun ajaran. Pada pendidikan menengah, para konselor program orientasi atau bimbingan membantu siswa dan ikut berpartisipasi dalam komisi orientasi pada grade kedua untuk menentukan apakah seorang siswa dinaikkan ke grade ketiga atau dimasukkan ke kelas khusus. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Sistem pendidikan di Prancis digunakan sistem sentralistik, yakni pendidikan yang dipusatkan sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi, Kementerian Pendidikan biasa disebut Ministry of National Education, memiliki peran urgent dalam kemajuan pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, pemerintahan juga menekankan akan adanya wajib belajar 16 tahun dengan penerapan sistem sekolah gratis untuk setiap jenjang pendidikan. Peserta didik langsung diarahkan pada bakat dan minat dan pada pemahaman konseptual. Para siswa biasanya belajar dengan pola keras, disiplin, dan dipenuhi dengan tugas. Setelah siswa menempuh pendidikan wajib, anak-anak mendapatkan pendidikan dasar prasekolah pada umur 2 hingga 6 tahun. Sekolah dasar antara 7 hingga 10 tahun dan sekolah menengah pertama, college, SMA, lycees antara 11 hingga 18 tahun, sedangkan pendidikan tinggi untuk mereka yang berusia di atas 19 tahun. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi penutup. Mari kita tutup presentasi kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin mau bertanya, kami buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.